Jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka bisa membuka usaha mereka sendiri, dan Anda adalah salah satunya. Halo, perkenalkan nama saya Pulu Pakakenglono. Saya mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta, dan saya ingin membuat bisnis bersama rekan-rekan saya. Di kampus ini, banyak ilmu yang saya dapatkan. Dan juga, paling penting adalah pengalaman. Maka dari itu, saya akan membagi pengalaman dan ide bisnis saya kepada kalian. Rido Pastry merupakan perusahaan yang menghasilkan produk yaitu bol pisang. Bol pisang atau banana cake merupakan sebuah produk cake yang dikombinasikan dengan pisang sehingga diperoleh rasa yang bervariasi. Produk ini memiliki tekstur yang empuk dan rasa yang manis ditambah aroma khas pisang. Bol pisang Rido Pastry merupakan sebuah bisnis bersama yang bergerak dalam bidang kuliner. Bol pisang Rido Pastry ini sendiri merupakan bentuk usaha industri rumahan yang dibuat untuk memudahkan konsumen dalam gaya hidup masa kini yang cenderung instan dan mobile, mendorong masyarakat untuk selalu bergerak cepat dalam menghadapi berbagai situasi di dalam kehidupan. Hal ini pula yang melandasi kami untuk membuat produk bol pisang Rido Pastry agar dapat memenuhi tuntutan gaya hidup yang kekinian serta untuk buah tangan kerabat. Pemasaran usaha ini dilakukan melalui media sosial dan marketing yang turun langsung ke lapangan untuk lebih memperkenalkan produk ini ke pasar sehingga produk bol pisang Rido Pastry dapat diketahui oleh khalayak umum dan lebih memposisikan diri dalam persaingan pasar. Berdasarkan survei konsumen terhadap produk oleh-oleh di Indonesia, 96,4% orang Indonesia membutuhkan produk oleh-oleh untuk diberikan kepada orang tersayang. Oleh karena itu, Rido Pastry hadir dalam produk bol pisang untuk menemani di momen spesial. Target market usaha Rido Pastry ini sendiri yaitu untuk kalangan menengah ke atas. Produk ini cocok untuk oleh-oleh maupun hantaran untuk saudara, rekan, kerabat maupun dikonsumsi sendiri. Untuk lokasinya, usaha bol pisang Rido Pastry ini sendiri berada di tempat-tempat yang strategis, seperti di pusat perbelanjaan, event bazar, dan berbagai event UMKM yang lainnya. Lokasi ini dipilih agar mudah dijangkau oleh target pasar. Untuk harga bol pisang Rido Pastry ini sendiri yaitu seharga Rp35.000. Untuk topping choco chips seharga Rp39.000, choco maltain seharga Rp45.000, peanut butter queen seharga Rp48.000, topping keju seharga Rp48.000. Pembagian kerja di Rido Pastry ini sendiri terdiri dari koordinator, inventory control, produksi, dan marketing. Untuk job desk lebih rincinya, koordinator yaitu melakukan koordinasi, mengawas, dan memberikan arahan kepada anggota, lalu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dilakukan, melakukan perubahan atau perbaikan terkait hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, dan bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan koordinasi dan pekerjaan anggota. Selanjutnya inventory control, yaitu job desk-nya menghitung ketersediaan bahan baku dan kemasan, mengecek dan merekap data, dan membuat laporan. Selanjutnya ada produksi, yaitu job desk-nya mempersiapkan material yang berkaitan dengan proses produksi, dan mengolah produksi sesuai dengan pesanan dan SOP yang telah diterapkan. Lalu untuk marketing, job desk-nya yaitu meriset dan menganalisa tren pasar, memonitor dan mengelola media sosial, dan yang terakhir memastikan target penjualan tercapai.
Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan Rido Pastry sendiri yaitu variasi rasa yang bermacam, kemudian terbuat dari bahan yang berkualitas dan halal, kemudian harga sesuai dengan produk yang dijual, lokasi yang strategis, produk kami terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, dan kami juga menerima pesanan dalam maupun luar kota. Selanjutnya ada opportunities, peluang yang ada yaitu ketersediaan bahan baku yang melimpah, lalu jumlah peminatan yang banyak, dan gaya hidup masyarakat yang gemar ngemil. Selanjutnya, weakness atau kelemahannya yaitu harga beberapa bahan baku terbilang cukup mahal karena kami menggunakan bahan baku yang premium. Selanjutnya, produk ini hanya bertahan 5 hari di suhu ruang. Namun, jika di suhu lemari es dapat bertahan sampai 7 hari atau seminggu. Selanjutnya, threats atau ancamannya yaitu produk ini tidak tersedia setiap hari karena sistem produk ini harus menggunakan open PO. Selanjutnya, persaingan yang semakin ketat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi bisnis. Untuk mencapai tujuan bisnis, diperlukannya strategi bisnis yang tepat. Strategi bisnis yang dapat diterapkan untuk bisnis bolu pisang kami ini, yang pertama adalah produk. Produk bolu pisang dengan berbagai macam topping yang unik dan menggugah selera, itu akan membuat orang lain penasaran, sehingga mereka akan tertarik untuk membeli produk kami. Yang kedua adalah lokasi. Kami akan menempatkan produk kami ini di pusat perbelanjaan, sekolah, dan kampus. Lokasi ini dipilih agar mudah dijangkau oleh target pasar. Dan yang ketiga adalah promosi. Kami memiliki dua cara promosi. Yang pertama adalah online, dan yang kedua adalah offline. Yang online, kita akan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan media sosial lain. Dan yang kedua adalah offline. Offline kami bisa dari mulut ke mulut, sehingga itu akan terus berkesinambungan, sehingga produk kami akan selalu dibicarakan. Dan yang terakhir adalah layanan. Kami berkomitmen untuk membuat layanan kami ini ramah dan cepat, dan yang pasti adalah menyenangkan untuk customer, sehingga customer akan senang membeli produk kami. Oke, untuk pembagian spesifikasi promosi, produk kami akan melakukan dua cara, yaitu dengan cara promosi secara online dan secara offline. Yaitu dengan melakukan promosi secara membuat status dan broadcast flyer dengan caption semenarik mungkin, membuat feed, story, highlight yang estetik dan interaktif dengan customer, membuat bio yang padat dan jelas, membuat caption yang inovatif dan interaktif, mengadakan promosi dengan mention akun Instagram milik kami sendiri. Misalnya kami akan mempromosikan lewat sosial media WhatsApp atau Instagram dengan feed yang sangat menarik, sehingga akan menarik customer untuk membaca ataupun hanya untuk melihat. Setidaknya kita memiliki audiens, dan ketika mereka penasaran, mereka akan mencoba produk kami. Dan untuk yang kedua, selain online, yaitu adalah offline, melalui pemasaran secara offline mulut ke mulut, mengikuti berbagai macam event bazar, dan mungkin kita bisa menawarkan langsung di TKP dimanapun tempatnya itu. Itulah spesifikasi promosi dari bisnis kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan model kerjasama bisnis berdasar pelaku bisnis, atau yang bisa disebut dengan B2B. Bolu pisang Rido Pastry sendiri menerapkan B2B, yaitu kami bekerja sama dengan pemasok bahan baku yang berkualitas dan terjamin untuk ketersediaan bahan baku yang dimiliki. Serta kami juga membuka reseller produk agar produk kami dapat terjangkau lebih luas lagi. Kami juga bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pengantar barang seperti Gojek, Shopee, dan juga Grab. Oke, yang kedua yaitu penerapan B2C atau business to consumer. Bolu pisang Rido Pastry sendiri menerapkan konsep B2C, yaitu konsumen dapat membeli produk secara langsung dari kami, baik yang ditawarkan melalui toko fisik, offline, atau menggunakan platform e-commerce. Kami juga memberikan pelayanan terbaik pada customer, mulai dari fast respon, ramah, dan murah senyum, agar customer ikut merasakan kebahagiaan saat membeli produk kami. Oke, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, konsep bisnis bolu pisang ini memiliki potensi untuk berkembang dan sukses.
Dengan strategi bisnis yang tepat dan pelaksanaan yang efektif, bisnis ini diharapkan dapat mencapai tujuannya, yaitu menjadi bisnis bolu pisang yang sukses dan menguntungkan. Sebagai tambahan, ide bisnis kami ini bukan lagi sekedar ide, melainkan sudah menjadi produk yang nyata dan telah diwujudkan menjadi produk yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan melewati fase ide dan kini telah menjadi produk yang siap dinikmati oleh konsumen. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih telah menonton video kelompok saya ini dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.